Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya melakukan jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat sahnya melakukan jamak takhir. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa jamak takhir itu adalah jamak yang dilakukan pada waktu yang kedua pada dua waktu sholat yang kita jamak. Misal antara zuhur dengan asar, berarti jamak takhir itu di waktu asar. Kita jamak antara maghrib dengan isya, berarti jamak takhir itu berada di waktu isya. Namun demikian teman-teman sekalian, para ulama membincangkan tentang syarat-syarat sahnya pelaksanaan jamak takhir. Yang pertama teman-teman sekalian, adanya niat sebelum berakhirnya waktu sholat yang pertama. Misal kita akan menjamak takhir antara zuhur dengan asar. Maka sebelum berakhirnya waktu zuhur, kita sudah wajib memiliki niat untuk menjamak antara zuhur dengan asar di waktu asar. Gitu. Berarti nanti ketika kita sudah benar-benar masuk waktu asar, maka sholat kita dianggap sebagai jamak yang sah. Kalau sejak di waktu zuhur kita sudah punya niat untuk melaksanakan jamak takhir. Tapi kalau secara tiba-tiba di waktu zuhur kita nggak punya niat apapun, kemudian kita jojong aja jalan atau kita melaksanakan aktivitas, tiba-tiba waktu zuhur habis, gitu ya. Kemudian ketika masuk sholat asar kita ingin melaksanakannya secara jamak takhir, maka mengakhirkan niat seperti itu dianggap sebagai perbuatan yang berdosa. Dan sekaligus konsekuensinya ketika kita sudah berada di waktu asar ingin menjamak, maka sebenarnya sholat zuhur itu bukan dilakukan secara jamak, tapi dianggap qadha. Qadha kenapa qadha? Karena kita seharusnya sholat di waktu zuhur, tapi kita nggak sholat sampai lepas waktu zuhur, baru kita melaksanakannya di waktu asar. Nah, kenapa kok nggak disebut jamak? Karena sejak awal kita tidak memiliki niat untuk menjamak antara zuhur dan asar di waktu asar. Gitu. Itu syarat yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kalau memang kita secara perhitungan sudah niat sudah punya keinginan untuk melakukan jamak atau kondisi kita benar-benar nggak bisa melaksanakannya di waktu zuhur, maka lakukan niat segera untuk melakukan sholat jamak takhir di waktu yang kedua, baik di waktu asar maupun di waktu isya. Tapi kalau sampai tidak ada niat sama sekali, kemudian lepas waktu yang pertama, maka kita dianggap berdosa, dan sholat kita yang pertama di waktu yang kedua dianggap sebagai minimalnya.